Nggak salah. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita sampai tadi pada pembahasan apa saja yang bisa dia menjadi mubtada khobar. Nah, sebelum kita bahas lagi, mubtada ini apa rumusnya kemarin? Kakak, adik, gitu kan? Kakak adik. Kakak adik kan? Nah, selama ini kalau kakak adik itu yang kita pahami, yang bisa menjadi mubtada itu adalah isim yang menggunakan alif lam doang. Ini pemahaman awal kita, ya kan? Ternyata tidak hanya yang bisa menggunakan alif lam doang yang dia itu menjadi mubtada, tapi juga bisa apa yang kedua, yaitu domir, kata ganti orang. Ana, nahnu, anta, antuma, antum, dan seterusnya. Jadi ketika ditanyakan ana muslimun, apa yang Arab ana? Mubtada. Apa i'rab muslimun? Khobar, bagus. Nah, ini yang satu yang bisa menjadi mubtada. Yang kedua adalah isim dhamir. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk. Haza, hadi, dalika, tilka. Contoh, haza qalamun. Ini pena. Apa i'rab haza? Mubtada. Qalamun. Apa i'rab qalamun? Khabar. Nah, ini yang mau saya tambahkan. Tadi malam ya. Saya mau nambahkan. Nah, berkaitan dengan haza. Saya dengar semuanya? Jelas? Nah, ada isim isyarah. Jika seandainya isim isyarah ini, sesudah isim isyarah ini ma'rifah. Ma'rifah itu maksudnya adalah menggunakan alif dan lam, ya. Dan kemudian ada isim sesudah isim isyarah itu nakirah. Nakirah itu yang tidak menggunakan alif lam. Maka secara kaedahnya berbeda. Contoh, kita bahas dulu secara nakirah. Kalau dia haza qalamun. Qalamun ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam. Ada. Maka i'rabnya ini kan isim isyarah nih. Isim isyarah kan? Ya. Tidak. Maka i'rabnya adalah mubtada. Dan ini i'rabnya khabarun. Kalimatnya sempurna. Nah, namun jika seandainya sesudah isim isyarah itu hadza ma'rifah, hadza al-qalamu, maka i'rabnya jadi berubah. Ini namanya badal. Badal ini artinya pengganti. Ini namanya mubdal minhu. Mubdal minhu yang digantikan olehnya. Nah, kalimat ini jika ini doang belum sempurna. Kalau ini adalah ini pena. Kalau hazal qalamu terjemahannya adalah pena. Ini milik siapa? Nah, pena ini artinya. Pena ini artinya. Nah, kalimat pena ini belum sempurna. Maka harus dia ditambahkan dengan khobar. Ini dua-duanya ini sebagai mubtada. Hazanya sebagai mubtada. Sorry, saya hapus dulu. Bukan dua-duanya ini. Oh, nggak bisa dihapus kalau ini.
Nah, saya coret aja ya. Yang mubtada'nya yang mana? Mubtada'nya adalah haza ini. Mubtada. Nah, al-qalamnya sebagai apa ya Arabnya? Yaitu badal, pengganti. Badal. Nah, Pengganti apa? badal adalah seperti badal haji loh Pak Denny. Badal haji kan pengganti haji ya. Badal. Badal haji Masuk menggantikan haji, menggantikan haji. Hazal qalamu. Ini belum sempurna kalimatnya. Hazal qalamu jadidun. Jadi ketika dituliskan hazal qalamu ini doang, ini belum sempurna kalimatnya. Baru sebagai mubtada dia. Jadi harus ditambahkan khabarnya. Hazal qalamu jadidun. Pena ini baru. Pena ini baru. Nah, apa i'rab hadza? Mubtada. Apa i'rab qalamu? Badal. Prinsip dari badal itu, badal apa, Ustaz? Apa, Ustaz? Badal apa? Badal, bukan badal haji. Badal saja. Mubdal minhu. Mubdal minhu. Nah, prinsip dari badal ini adalah jika dihilangkan salah satu, tidak merusak makna. Merusak makna. Contoh, kita hilangkan salah satu ya. Saya hilangkan al-qalamu dulu. Hadza jadidun. Sembari saya, kalau hadza itu kan menunjukkan. Kamera saya nampak nggak? Nampak ya? Contohnya, hadza qalamu. Sorry. Hadza jadidun. Paham maknanya? Hadza jadidun. Paham maknanya? Paham kalau ditunjukin ya. Sekarang hazanya saya buang. Saya tuliskan al-qalamu jadidun. Paham juga maknanya? Paham. Jadi prinsip dari badal adalah dihilangkan dia juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada dikasih tahu pena itu haza jadidu, kita ndak ini nggak tahu apa itu baru. Kalau dibilang haza berarti kan dia menunjukkan sesuatu. Jadi haza jadidu gitu. Iya. Haza jadidu. Haza jadidun. Apa i'rab haza? Mubtada. Jadidun khabar. Nah, akan tetapi jika seandainya sesudahnya itu adalah ma'rifah, maka i'rabnya adalah badal dan mubdal minhu. Ingat, ini teknik ya. Ini nggak ada dalam buku inilah. Ya, hampir nggak ada dibahas di kitab-kitab bahasa Arab, jarang sekali dibahas berkaitan dengan ini. Penggunaan isim isyarah nih. Kenapa, Zed? Kenapa udah dibahas? Wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa kosakata yang saya lihat, dari beberapa buku-buku referensi bahasa Arab nahwu shorof, jarang yang membahas tentang penggunaan secara spesifik ini. Jarang. Jami'ud durus, wallahu a'lam bishawab ya. Secara khusus berkaitan dengan isim isyarah. Matan ada matan. Maka ini harus antum matan apa? Jadi kalau bisa screenshot ini. Ada konteksnya, ini banyak sekali kita temukan di dalam kalimat. Ya. Mbak buku Ustaz. Nah, contoh kayak kemarin itu mana dia Rafli? Kayak semalam. Nah, ini yang nomor 5. Kayak gini nih, semalam. Ya, ini yang saya jelasin semalam. Azal ahdafu. Ada. Nah, azal ahdafu, ya. Ini sebagai ahdaf sebagai apa ya Arabnya? Badal. Haza hazi mubdal minhu. Nah, kalau seandainya
masih belum familiar dengan bahasa ini, Pak Denny dan bagi teman-teman yang lain, kalau belum familiar dengan istilah itu, bilang saja pengganti gitu. Ya, pengganti. Apa bedanya dengan ini? Hazihi. Apa bedanya dengan ini? Ada khabar. Ini bentuknya mubtada khabar. Teman-teman, badal ini, dia merupakan bagian daripada isim yang tawabi'. Masih ingat tawabi' ini? Tawabi'? Tawabi'. Isim marfu. Sebab isim marfu. Sebabnya adalah maf'ulun bih. Kemudian tabi'. Di setiap isim marfu ada tabi'. Di setiap isim mansub ada tabi'. Di setiap isim majrur ada tabi'. Tabi' itu diantaranya adalah na'at. Sifat yang kemarin kan. Nah, yang kedua adalah al-badal. Apa maksudnya tabi'? Mengikuti kepada baris sebelumnya. Ya. Mengikuti kepada isim harokat sebelumnya. Contoh. Fi hazihi al-ahdaf. Nih. Coba kita terjemahkan. Coba kita kasih harokat. Fi hazihi ahdafi. Kenapa ahdafi? Karena ahdaf ini kan posisinya badal. Dia mengikuti kepada i'rab mubdal minhunya. Apa i'rab mubdal minhunya? Majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Berarti badalnya mengikuti kepada isim marfu. Nah, sekarang kita lihat. Hadal ahdaf. Hazil ahdafu. Ya. Hazil ahdafu mumtaz. Mumtazah. Ahdaf itu tujuannya. Hazihi. Ini ma'rifah. Posisinya sebagai mubtada. Al-mubtada. Mubtada. Ini khabar. Nah, hazihinya sebagai mubtada. Berarti kalau mubtada apa ya orang mubtada? Marfu kan? Marfu kan? Hazihi mubtada kan? Nah, ini badal kan? Badal. Maka apa i'rab badalnya? Marfu juga. Kenapa marfu? Karena dia mengikuti kepada mubtada. Belumnya. Oke, selanjutnya. Semua badal kayak gitu, Ustaz? Semua badal kayak gitu. Contoh yang ketiga, isim mansub lagi. Inna. Inna ini menasabkan ya. Salah satunya. Inna hazihi al-ahda. Nah, Pak Denny, Pak Dwi, sesudah inna ini wajib fathah dia. Wajib mansub. Wajib mansub sesudah inna. Berarti apa i'rab hazihi? Mansub. Kenapa mansub? Karena dia ada inna. Khobar inna. Isim inna loh. Nasab. Isim Ya. inna. Karena jangan pahami dulu isim inna atau khabar inna. Janganlah terlalu jauh dulu, Fis. Pahami saja dulu bahwasanya antum pahami saja dulu secara tahap ya, Fis. Jangan masuk kepada isim inna atau khabar inna. Nanti ada waktunya, Fis. Sabar, Fis. Sabar, Fis. Yang fokusnya sekarang ini kita adalah mengajarkan tentang badal. Sesudah inna itu wajib dibaca mansub. Wajib dibaca mansub.
Nah, Fathah. hazihi ini apa i'rabnya? Mansub. Kenapa? Karena ada inna. Maka apa i'rab ahdah? Dia merupakan badal. Apa i'rabnya? Mansub juga. Ahdafa. Kenapa dia mansub? Karena dia mengikuti kepada ini. Kalau kana sama Ustaz. Badal itu Beda. harokatnya. Ada marfu. Kenapa beda? Hah? Oke, bentar. Kalau kanan. Jangan lewat-lewat dulu, Fis. Iya, sabar, Fis, sabar. Belajarnya bertahap, Fis. Belajarnya bertahap. Putus-putus, Ustaz. Nggak dengar. Kenapa? Putus-putus, makanya nggak nyambung. Nah, jaringan antum, Fis. Jaringan. Iya. Yang lain suara saya jelas? Bagus. Oleh karena itu, Jelas. Putus. Oh, semuanya berarti ya. Tidak. Badal baris akhirnya ada 3. Ada Nah, putus tuh. ada mansub, ada majrur. Oke. Kalau mubtada Dia 3 ya. Kalau mubtada apa? I'rab mubtada. Marfu doang. Marfu saja kan? Kalau badal apa? 3. Marfu, mansub, dan majrur. Nah, ketika dia memiliki 3 ini namanya dalam kaidah bahasa Arab adalah tabiun. Tawabi itu jamaknya. Tabiun. Paham tuh? Tabiat, iya mengikuti. Pak Denny gimana? Bisa ngikutin kira-kira Pak Denny? Atau terlalu berat? Bisa ya? Enggak. Bisa ya? Tabian. Oke, tabiat. Oke, ini disebut dengan badal tadi. Ya, badal. Jadi kalau badal itu ada di isim marfu, badal itu ada di isim mansub. Mansub itu fathah ya? Iya, mansub dan ada juga di isim majrur. Kasro Dasarnya ya. Baik. Bisa paham di sini? Ustaz. Ya. Di masing Gimana, Fis? badalnya sama semua. Yang Gimana? di isim marfu, di isim mansub sama majrur itu sama semua jenisnya. Sama semua. Ini makanya ada tabiat. Tabiat ini ada di isim mansub, ada di isim badal. Iya. Berarti semua jenis badal bisa masuk ke situ. Iya, semua badal bisa masuk situ. Nah, saya bikinkan skemanya lagi. Ini isim Badal kan ngikutin aja tadi. Kenapa? Ngikutin aja kan? Iya, ngikutin aja dia. Doma, Sekaro, fathah. Iya, ngikutin dia. Marfu, Benar. mansub, majrur. Benar. Ini al-mu'arab. Nah, saya tuliskan yang barunya al-marfu. Nah, yang pertama sebab tanda-tandanya. Ini nggak usah saya tuliskan lagi ya, karena sudah hafal. Kemudian lebih gampang sebabnya. Sebabnya pertama dia fa'il, kemudian dia itu merupakan al-mubtada, kemudian isim itu dibaca marfu karena dia itu merupakan khobar. Yang ketiga dia merupakan tawabi'. Nah, kategori tawabi' ini apa? Yang pertama adalah na'at. Yang kedua adalah badal. Nah, naatnya Kenapa? Naat kan kembar. Kalau naat sebelumnya itu marfu. Yang kedua isim mansub.
Yang pertama, tanda-tandanya nggak usah kita pelajari lagi karena sudah kita bahas. Sebabnya pertama karena dia merupakan maf'ulun bih atau objek. Yang kedua, tawabi'. Tawabi' lagi. Naat al-badal. Badal. Ada itu dia. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Majrur. Majrur. Nah, majrur ini ada tanda-tandanya sudah kita bahas kemarin. Nah, sebab dia dibaca majrur pertama adalah karena ba'da huruf jar, harfil jar. Sesudah huruf jar ya. Nah, yang kedua adalah al-mudhaf. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ya. Yang ketiga tawabi'. Tawabi' itu ada naat, ada al-badal. Nah, skemanya. Itu skemanya. Jadi badal itu ada di isim marfu, ada di isim mansub, dan juga ada di isim majrur. Paham toh? Paham toh? Oke, kalau begitu kita lanjut. Ini 3 sudah. 1 yang bisa menjadi mubtada adalah isim biasa. Isim biasa. Kita pahami saja dengan isim biasa. Kalau saya sebut isim mu'rab nanti mungkin bahasanya agak sedikit jelimet gitu. Isim biasa. Yang kedua adalah domir. Yang ketiga adalah isim isyarah. Yang keempat, yang bisa menjadi mubtada itu adalah bentuk isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Isim syarat ini maksudnya adalah siapa, maka, jika, maka. Ini man yazra yahsud. Man ini siapa yang menanam, maka dia yang panen. Sebab akibat. Sebab akibat, ya benar. Mana yang disebut dengan mubtada di sini? Ini kata-kata man-nya ini. Ya. Siapa yang rajin, dia berhasil. Nah, siapa yang rajin itu apa i'rabnya? Mubtada. Ya. Nah, yang keempat. Ini biasanya kita pahami cuma man saja dulu ya, biar tidak terlalu banyak. Isim syarat itu apa saja? Jangan masuk ke sana dulu. Karena kasusnya nggak terlalu banyak. Sekalipun banyak, tapi untuk bagi pemula kasusnya nggak terlalu banyak. Nah, yang banyak itu adalah poin yang kelima. Yang bisa menjadi mubtada itu adalah mudhafun ilaih, ayah ibu. Ayah ibu. Contohnya adalah sayyaratul ustazi jadidatun. Nah, yang mana mubtadanya? Sayyaratul ustazi. Dalam bentuk ini. Dalam bentuk kalimat ini dia disebut dengan mubtada. Terdiri dari mudhafun ilaih. Ya. Contoh yang kedua. Ini yang kedua. Yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah yang kembar. Ini kan kembar nih. Al-kitabu al-jadidu, buku yang baru itu di atas meja. Mana mubtadanya? Al-kitab. Apakah Alkitab? Jadi. Apakah Alkitab? Jadi. Apakah Alkitab yang jadi mubtadanya? Tidak. Yang menjadi mubtadanya adalah kalimat dua ini. Inilah yang disebut dengan al-mubtada. Paham tuh? Kalau digabung kan? Digabung. Dua digabung itu dia yang menjadi mubtada. Kenapa, Tat?
Ya, itu ketentuannya. Itu ketentuannya, dia bisa menjadi mubtada. Bukan buku saja yang menjadi mubtada, tapi kitab yang baru itu. Karena kan kita sedang menginformasikan tentang kitab yang baru. Gitu. Kan ketika dia terpisah bisa jadi juga kan? Ya, kalau dia terpisah bisa jadi juga dia. Khobar. Kan satu mubtada, satu khobar. Iya. Nah, bagaimana kita yang pemula yang nggak paham itu menentukan dia digabung itu kalau pas ngeliat seperti itu pas di soal. Mau dia itu. Nah, ini pertanyaan yang mumtaz, yang luar biasa. Nah, cara mengetahuinya gini. Cara mengetahuinya gini. Karena Islam nih ini ini akan ada 3 ini. Ada 3. Tentukan apa i'rab dari 3 kosakata ini. Caranya saat, nah ini materi kita yang pertama tadi. Caranya adalah kan ada 3 buah ini, 3 buah. 1, 2, 3. Bagaimana cara menentukan pola gambar daripada isim ketemu isim yang lebih dari 2? 21. Ah, iya. Jangan pakai ini, jangan pakai arkan, karena arkan ini dia menjadi nakirah dia. Sebentar, saya cari. Oke, ini aja boleh. Karena ini dia. Bentar. Saya coba pikir sebentar. Sorry. Sek. Hadis Nabawi Syarifun Al-Qur'an Karim. Nah, ini aja dah. Ini dulu deh. Ini kan caranya adalah cara menentukan polanya kan bingung tadi itu. Mana yang dia itu menjadi mubtada, yang mubtada itu al-mubtada itu dia 1 kata. Mana yang mubtada itu 2 kata. Kan itu pertanyaannya saya. Ya, betul. Nah, caranya adalah tentukan dulu polanya. Ini polanya apa? Gundul kan? Arkan ini jamak dari ruknun. Jamak taksirnya arkan. Arkan ini jamak taksir yang tidak berakal dihukumi muannas. Ya, berarti ini kosong. Nah, kemudian yang ini al-Islam, ini polanya ini kan? Polanya ini. Ingat, kalau seandainya dia polanya itu 3 isim, 2 isim, 3 isim, batasi dia itu menjadi mubtada dari penggunaan alif lam terakhir, Ustaz. Ini pakai alif lam enggak? Iya. Pakai alif lam enggak? Tidak. Ini pakai alif lam enggak? Iya. Yang ketiga pakai alif lam enggak? Enggak. Tidak. Nah, berarti sampai di sini dia mubtadanya itu. Pakai alif lam yang terakhir. Pakai pakai alif lam yang terakhir. Pakai alif lam yang terakhir. Kenapa pakai alif lam yang terakhir? Karena dia itu ketika sudah tidak ada lagi alif lam sesudah ini, maka biasanya ini sudah menjadi khobar. Kalimat yang panjang ini menjadi mubtada. Maka pertanyaannya, bagaimana cara menentukan mubtada itu kalau dia 1 kata yang pakai alif lam? Kalau dia lebih dari 2 suku kata, alif lam terakhir. Alif lam terakhir. Apa contohnya ya? Sebentar, saya coba cari contohnya. Itu contoh tapi mau tahu. Jami'ul hadits fiqhiyah. Itu.
Jami'ul hayatil insaniyah al-fikriyah. Kita bikin aja. Nih, Ustaz. Jami' al-hayati al-insaniyah insaniyati جيد al-fikriyati al-fikriyah. Seluruhan kehidupan fikriyah. 4 itu. Ya, berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi yang mau saya ini kan. Munazzamatun. Munazzam. Nah, munazzam. زم Oke. Ada berapa ini? 1, 5. 2, 3, 4, 5. Jangan tahu artinya dulu ya. Karena ketika tahu artinya pasti akan membalik. Tapi kan untuk tahu artinya harus tahu tanda baca dulu, kan begitu tekniknya. Nah, karena ini lebih dari 2 suku kata, beda dengan ini. Ya. Al-kitabu jadidun. Ini kan gampang. Karena cuma ada 1 yang pakai alif lam ya kan? Ini mubtada'nya otomatis. Nah, bagaimana kalau seandainya dia panjang gini? Coba lihat. Ini pakai alif lam enggak? Tidak. Enggak. Ini pakai alif lam? Ya. Ini pakai alif lam? Pakai. Ya. Ini pakai alif lam? Pakai. Pakai. Ini pakai alif lam? tidak Tidak. Berarti batasi sampai di sini. Sekarang kita bikin polanya. Jamnya ini ibu, ayah, ibu, ini ibu, ini ibu, ini tidak. Nah, maka ini ke sini apa nama kaidahnya? Mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Nah, dia sebagai man'ut. Mana naatnya? Ini naat. Naat sini. Ini naat. Nah, lagi kan? منعوت Nah, jadi kalau seandainya mudhafun ilaih, jadi ini mudhafun ilaih, ini naat man'ut. Yang kalimat yang panjang ini, yang terdiri dari mudhafun ilaih, naat man'ut, dia memiliki posisi lagi. Apa posisinya? Mubtada. Mana khabarnya? Nah, yang dibatasi dari isim yang terakhir yang menggunakan alif lam. Ini khabarnya. Nah, gitu tekniknya, Ustaz. mantap Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di mana? alif lam terakhir. Alif lam terakhir. Alif lam terakhir. Kenapa harus ada mubtada? Karena setiap kalimat itu biasanya adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Terdiri dari mubtada khobar. Itu penting banget. Oke. Paham, Tom? fahimna Kalau semuanya pakai alif lam, Ustaz? Kalau semuanya pakai alif lam, nggak akan mungkin, Bes. Mubtada semuanya itu jadinya. Mubtada terus dia nggak akan selesai dia. naat terus Ustaz. Nah terus dia nggak mungkin. Nah, sekarang baru kita bahas artinya apa. Jami'ul hayati. Kenapa hayati? Sebelum artinya, Tat. Ya. Ini tadi kan ada 4 tadi. Iya. Mudhaf ilaih. Man'ut. Itu Man'ut. Apa Tat? Man'ut. Man'ut. Man'ut itu apa Tat? Man'ut itu yang disifati. Kembar. Oh. Kalau naat? Kalau naat sifatnya. Oh, masuk. Ya. Lupol.
Ya. Nah, nasi itu. Maka istilah itu wajib. Kenapa saya tidak terlalu merekomendasikan untuk pemula untuk menghafalkan itu? Karena agak sedikit kebolak-balik bagi kita. Naat, man'ut, mudhaf, mudhafun ilaih, kadang-kadang sering kebolak-balik gitu. Maka kita terjemahkan saja dengan kembar gitu aja ya. Siap. Nah, sembari menghafalkan istilahnya. Nah, jadi kita terjemahkan dulu. Waktu kita 1 menit. Nanti gabung lagi ya. Gabung lagi ya. Kalau dia habis ini masuk lagi sebentar. Sekalipun udah lewat waktunya, masuk dulu sebentar. Kita terjemahkan. Siap. Jami'u seluruh al-hayati seluruh hidup, al-insaniyah hidup Manusia. secara manusia, al-fikriyah yang fikriyah, munazzamah teratur adalah teratur. Face. Anda bes. Duluan Anda bes. Halo? Denhas. Ikram. Wah, dia semakin malam semakin cepat nih. Hadir Ustadz. Ya, lanjut Pak Denny. Siap. Good. Siap. Cek lagi Hafiz. Voice-nya bagus, Hafiz? Insyaallah. Oke. Pak Dwi? Siap. Oke. Ikram masuk ya. Dimas yang belum masuk nih. Siapa? Dimas. Tidur kali dia. Ketiduran dia kali. No. Masih muda. Nah, kita lanjut ya. Nih, masuk Dimas. Hah? Masuk dia. Rafli yang belum masuk. Rafli. Dimas. Ini dia. Ini dia nih, ada nih dia tuh. Rafli ini yang belum masuk. Ya kan, Rafli ya. Kita lanjut aja dulu sembari nunggu Rafli. Berarti jami'ul hayatil insaniyah al-fikriyah, seluruh kehidupan manusia, kehidupan yang manusiawi dan fikriyah yang logik ya. Munazzamun itu teratur. Itu teratur. Munazzamun artinya teratur. Jadi kata kuncinya menentukan mana khobarnya adalah setelah lepas daripada alif lam. Ya, lepas dari alif lam yang terakhir. Apakah harus pakai isim ini terus? Harus pakai isim ini terus khobarnya? Belum tentu. Karena ada materi kita yang akan kita lanjutkan besok malam adalah apa saja yang bisa menjadi khobar lagi. Oke. Kalau tadi kita bahas apa saja yang bisa menjadi mubtada. Mubtadanya fokus kita. Kita review dulu ya. Apa saja yang bisa menjadi mubtada? Pertama, isim biasa. Yang kedua, isim domir, kata ganti orang. Ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim syarat. Apa sih bahasa Pak Dedi tadi yang lebih gampang Pak Dedi? Sebab akibat. Sebab akibat. Siapa yang menanam, dia yang memanen, gitu ya. Yang kelima, yang bisa menjadi mubtada khabar adalah pola ayah ibu. Kata kepemilikan. Ayyarutul ustazi. Yang keenam, yang bisa menjadi mubtada itu dalam bentuk pola naat man'ut. Ya.
Khusus bagi nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6. Bagaimana pembatasannya dengan khabar? Yaitu alif lam terakhir. Alif lam terakhir. Khusus pada poin nomor 5 dan 6. Baik, tuh? Saya ulang lagi. Apa saja yang bisa menjadi mubtada? Apakah isim yang pakai alif lam saja? Tidak. Apa saja? Yang pertama isim biasa. Apa itu isim biasa? Yang menggunakan alif dan lam. Yang kedua adalah isim domir. Yang ketiga adalah isim Syarah. Yang keempat adalah isim syarat. Yang kelima pola idofah. Ayah ibu. Ayah ibu atau kepemilikan. Yang keenam adalah naat man'ut atau sifat atau kembar. Khusus untuk ayah ibu dan nomor 6 kembar, bagaimana cara membatasinya dengan khobar? Yaitu lihat pada alif lam terakhir. Insya Allah besok kita akan bahas tentang apa saja yang bisa menjadi khobar lagi. Insyaallah. Ya, apa saja yang bisa menjadi khobar. Selanjutnya, kapan mubtada itu dihilangkan? Nah, ini pertanyaan Hafiz nih. Hafiz yang kemarin. Majrur. Nah, oke, taib. Ya, ini ada di buku halaman 171 kemarin. Ya. Ada di halaman 171 kemarin. Semuanya ada insya Allah. Ya. Sudah? Itu saja materi kita malam ini. Semoga ada manfaatnya. Malam ini saya upload lagi sehingga nanti bisa dilihat lah. Oke? Ada pertanyaan? Ada soal? Mafi soal. Hal antum nu'as? Naam, Nuas. Dimas. Enggak. Langsung. Tayyib. Sampai di sini dulu, nanti takut meluber. Oh iya. Oke, tayyib. Kita ketemu besok jam 9 insyaallah. Jazakumullah khairan. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya semakin semangat ngajarnya karena bisa ngikutin insyaallah semuanya. Semoga manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.